We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Dayu Rifanto, seorang pembelajar dari buku untuk Papua. Selamat pagi Bapak. Selamat siang di sini. Selamat siang. Jam berapa di sana? Jam 1? Jam 1. Jam 1. Nah, Pak Dayu, bagaimana kisah Anda? Anda kan bukan orang Papua, kok bisa sampai Sorong itu gimana kisahnya? Oh ya, terima kasih banyak Pak. Saya sudah diberikan kesempatan ya. Saya itu kebetulan lahir besar di Papua Pak. Jadi orang tua yang dari Jawa. Ya, orang tua saya dari Ambarawa sebenarnya. Jadi ke Papua udah dari tahun 70 karena mengajar Pak, jadi guru SD. Oh, gitu. Iya, jadi guru SD itu nggak pulang-pulang Pak di sini. Oh, nah Ibu dari mana? Sama Pak, dari Jawa juga. Dari Ambarawa itu. Jadi keluarga saya, Bapak Ibu sama kebetulan saya berdelapan Pak. Pada saat ke Papua itu Bapak Ibu saya sudah punya 4 anak. Nanti yang 4 anak lainnya lahir di Papua, termasuk saya yang paling bungsu gitu Pak. Wow. Begitu. Jadi kalau saya bukan orang Papua tapi ada di Papua karena merantau. Loh, Bapak Ibu ikut program transmigrasi pada waktu itu? Bapak Ibu ikut program yang zaman itu menjadi guru perintis Pak. Oke. Zaman tahun 70-an awal itu kan banyak sekali. Ya kalau kayak sekarang kan tetap banyak guru yang datang. Pada saat itu juga banyak sekali guru yang didatangkan ke Papua. Salah satunya bapak saya. Oh, wow, interesting. Berarti mindset Anda sudah mindset Papua ini. Kurang lebih begitu ya. Jadi pada saat saya tuh lahir besar di Nabire. Itu salah satu pulau kota di pesisir gitu ya, di leher Pulau Papua itu. Jadi lahir besar sampai lulus SMA saya di situ, nggak pernah kemana-mana. Wow, loh, kenal Pak Daniel Alexander berarti ya? Pak Daniel masuk ke Nabire itu tahun 94 atau 95 ya, tapi kan dia pada saat itu masih proses awal ya, yayasannya awal. Saya keluar Nabire itu dari tahun 99 Pak, jadi saya lanjut kuliah di Jogja. Oh gitu. Ya. Wow. Lanjut kuliah di Jogja itu setelah lulus kuliah saya nggak pulang-pulang ke Papua sebenarnya Pak. Oh nggak pulang-pulang terus? Jadi saya 18 tahun sebenarnya di Jawa. Oh 18 tahun di Jawa. Jadi saya kerja di beberapa kota ya, termasuk di Surabaya Pak. Jadi tinggal di Karangmenjangan waktu itu. Oh. Kedung Tarukan. Nah, 18 tahun akhirnya balik ke Papua. Ya, jadi ceritanya itu kan dulu saya tidak membayangkan pulang, walaupun benar ya kalau tadi dibilang bahwa berarti mindsetnya Papua, karena merasa asing juga di Jawa ya. Rasanya asing juga nih. Lalu begitu ya kan rasanya kangen sama tempat di mana kita lahir. Terus kalau ke warnet nyarinya berita tentang Papua. Jadi ikatan itu bikin saya tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga saya tetap kan ada di sini. Jadi ikatan emosional itu begitu kuat bikin suatu ketika di tahun 2012 sahabat saya yang dulu kuliah sama-sama di Jogja orang Papua balik dia ke Papua jadi guru Pak. Oke. Dia jadi guru, punya komunitas, ingin bikin perpustakaan, tapi nggak punya buku. Terus karena masih sering terhubung dengan saya, dan dia tahu saya concern juga artinya peduli ya sama pendidikan, dia bilang, Dayu, saya ini mau bikin perpustakaan nggak punya buku. Terus saya bilang gini,
oh sabar coba saya cari tahu ya di Jawa gimana. Nah pada saat itu di 2012 kan banyak orang menggunakan Twitter Pak. Saya lihat, wih Twitter ini gampang sekali orang minta tolong kita bikin perpustakaan, ayo donasi buku. Itu gampang sekali rasanya. Jadi saya bilang ke teman saya ini namanya Longginus. Longgi tenang saja, nanti saya bantu. Ini kalau di Twitter kayaknya gampang saja orang minta tolong bantu buku. Akhirnya saya coba Pak. Saya kira gampang, ternyata nggak ada yang bantu. Jadi jadi saya bikin akun Twitter tuh awalnya namanya Bagi Buku, Pak. Jadi saya nge-tweet sendiri, saya pindah akun, balas tweet saya sendiri gitu ya, selama 2-3 bulan gitu. Karena nggak tahu caranya kan. Cuman Iya, iya. kan kadang kalau kita melihat tuh kan rasanya mudah, padahal kan tidak gitu ya, Iya, ada iya, iya. proses. Ada pengetahuan yang kita nggak tahu sih, Iya, seolah-olah iya. gampang gitu. Jadi 2-3 bulan saya bagaikan tersesat di jalan yang benar. Itu Pak Ak ceritanya awalnya. akhirnya ada yang donasi? Nah, ini menarik juga. Jadi akhirnya itu ada yang mungkin kasihan ya. Jadi dia bilang, ternyata adik kelas saya di Atma. Jadi adik kelas saya Oh. agak jauh gitu. Dia bilang, Kak Dayu, saya suka idenya, boleh nggak kita ketemu? Oh, saya bilang, oh ya terima kasih ketemu. Terus dia bilang, Kak Dayu, bagi buku tuh apa? Kak Dayu ini siapa? Nggak ada yang tahu. Kak Dayu harus ubah namanya menjadi sesuatu yang mudah diingat orang, mudah dimengerti. Kalau mau kirim buku ke Papua ya yang spesifik namanya. Saya jadi belajar, oh iya juga. Terus kita diskusi, ya itu muncul nama buku untuk Papua. Yang kalau kamu dengar nama buku untuk Papua, apa yang ada di bayanganmu? Ya kirim buku ke Papua. Ah benar berarti. Gitu Pak. Jadi akhirnya dengan nama itu, itu pengalaman yang konyol juga sih. Maksudnya saya juga kan nggak tahu Pak. Jadi dengan nama yang spesifik, terus kemudian kegiatannya saya ceritakan. Saya juga menceritakan tentang teman saya di Nabire, komunitasnya seperti apa. Mulai menulis lah di Facebook, ada Iya, iya. bikin page sendiri namanya Buku Untuk Papua. Ada yang bantu. Saya baru sadar, oh iya Ah, caranya begini ternyata. Gitu Pak ceritanya wow, awal. wow, wow. Nah, Anda balik ke Papua sudah berapa tahun ini? Nah ini itu masih masih cerita yang panjang karena karena 2012 sampai 2018 saya masih di Jawa Pak. Jadi ceritanya pada saat saya berhasil menggalang donasi setelah 6 bulan berproses, akhirnya dapat buku lumayan banyak, ada yang bantu. Saya total 2.000 buku lah untuk teman saya Wow, komunitas. wow. Terus yang salah satu yang donatur bilang begini, bagaimana Dayu? Apakah kamu akan teruskan atau selesai? Saya bilang kan saya sudah berhasil membantu teman saya, ya sudah selesai aja. Terus dia nanya lah, artinya dia mempertanyakan. Kan kamu dari sana, kamu tahu lah di Papua kayak gimana. Pasti banyak orang yang seperti temanmu itu yang butuh buku, katanya gitu. Dalam hati saya bilang ke dia secara langsung, saya bilang gini, wah terima kasih idenya bagus. Tapi dalam hati saya bertanya, ya kenapa harus saya juga membantu orang yang gak saya kenal kan? Saya kan bantu teman saya kenal. Kalau konsepnya dia kan berarti saya ini harus bantu siapa aja yang butuh. Ya kenapa saya gitu? Saya rambutnya lurus, kulitnya sawo matang, tinggalnya di Jawa gitu ya, galang donasi untuk teman-teman di Papua kejauhan rasanya. Tapi saya iakan, dalam arti saya terima kasih sudah beri masukan bagus. Saya bilang kenapa harus saya? Terus dia bilang gini, kan kamu 6 bulan sudah berproses sampai kamu tahu caranya galang donasi. Saya bilang oh iya juga ya. Gitu Pak. Jadi akhirnya saya tidak mengiyakan langsung. Saya sebulan 2 bulan lah saya pikir, saya renungkan. Kenapa harus saya? Mengapa harus saya? Apakah ini jalan yang harus saya lakukan? Karena kan artinya saya kerja ya, mengerjakan kegiatan sosial kan tidak semua orang bisa terima. Misalkan keluarga saya juga belum tentu bisa terima. Dan kalau saya punya pacar, mertua saya juga belum tentu bisa terima. Ngapain sih kamu bantu-bantu orang? Belum tentu kamu bisa bantu dirimu sendiri. Ya, kayak gitu-gitu ya. Cuman setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan rasa rindu saya, rasa ingin terus terhubung saya dengan Papua itu bisa. Iya, ya ini jawabannya gitu, jangan-jangan gitu. Saya nanya sana sini, bener Pak, saya tanya sana sini, saya tanya, saya renungkan, kadang saya bawa dalam doa gitu ya. Sampai akhirnya menguat lah, saya merasa ada tanda-tanda, oh iya bener ini.
Ya udah akhirnya saya memutuskan 2 bulan kemudian, oke saya jalanin. Siapapun yang butuh bantuan donasi buku, saya bantu. Gitu Pak, Khusus akhirnya. untuk Papua tapi ya? Eee, akhirnya itu fokus utamanya di Papua, tapi kemudian Oke, ada daerah-daerah lain yang kemudian tetap artinya saya menghubungkan gitu ya, tidak iya, secara iya. langsung tapi menghubungkan orang untuk saling bantu gitu. Gitu Pak. Nah, mmm, wow, akhirnya Anda balik ke Papua sudah berapa tahun ini? Ya, jadi akhirnya yang saya bilang tadi, apakah ini benar jalan saya? Menurut saya ini benar jalan ya, dalam arti begini Pak, saya tuh kan aslinya minderan Pak. Oke, oke. Kuliah itu lihat orang di Jogja itu saya terkaget-kaget, ini orang kok pintar semua. Iya Pak, bener saya nggak bohong. Apalagi di Eee, Atmajaya, saya kan di Atmajaya, jadi iya, lihat iya, iya. ini kok orang pinter-pinter walaupun logatnya medok-medok kalau ngomong kok pinter banget gitu. Apa, Lihat pinternya itu apa? ia mampu mengartikulasikan pemikirannya dengan baik ya, berargumentasi dengan baik, berani Oke, gitu ya, oke, oke. interpersonalnya bagus gitu ya. Hmm. Saya ingat sekali begitu pertama kali datang ke Jogja, teman saya tanya, "Gimana Malioboro?" Saya bilang, "Malioboro rame sekali." Saya diketawain sama teman saya. Saya bilang, "Kenapa kamu ketawa?" "Wah kamu dasar udik ya." Itu Jakarta lebih rame lagi gitu. Oh saya kan nggak tahu. Ya namanya dari desa ya, maksudnya dari kampung ya, dari daerah gitu kan gitu. Nah, pengalaman menggeluti atau kemudian menggalang donasi ini membuat saya menjadi lebih baik dan saya bilang jalan tadi, akhirnya saya ketemu istri saya dari sini. Jadi dia anggota komunitas buku untuk Papua juga gitu. Jadi bertemu jadi istri saya dan kemudian kami sama-sama memutuskan untuk, oke kita pulang ke Papua. Karena istri saya kebetulan ini ya keturunan Papua, Pak. Jadinya gitu, Oh gitu, oke, oke, oke. gitu. Jadi Ya, ya. saya ketemu dia tuh permintaannya kalau kamu serius sama saya, kalau kita nikah, kita tinggalnya di Papua. Saya ketawa, dia bingung kan, "Kenapa kamu ketawa ya?" Dalam hati saya bilang, "Ya nggak apa-apa." Dalam hati saya bilang, "Wah dari dulu saya putus sama pacar-pacar saya yang lain gara-gara kalau nikah kita pulang Papua pada nggak mau." Gitu Pak, lucu ya. Oh, wow, wow, wow. Nah, eee, wah ini sangat complicated sekali ini. Saya pengen tahu bagaimana Anda melihat orang Papua sebagai orang Papua ini. Menarik sekali ya. Karena Gimana? ya, karena Anda kan sudah lahir di sana, jadi sudah tidak asing sama sekali dengan orang Papua dong ya? Ya biasa aja, Biasa ya sama aja ya? seperti ya biasa aja. Wow, wow, wow. Dan jadi waktu kecil juga bermainnya dengan orang Papua kan? Kebetulan saya kan kompleks guru, Pak, ya. Kalau Iya, kompleks guru itu memang kan beragam. Jadi misalkan saya bilang tetangga depan saya orang orang Papua pesisir, yang sebelah sebelah kiri bawah itu orang agak, di pedalaman. Tapi juga ada orang Makassar, ada orang Jawa, ada orang Toraja, berarti kayak Anda gitu. bisa membedakan orang Papua pesisir, orang Papua pedalaman gitu bisa membedakan berarti Mas? Ya kalau melihat fisik, secara umum mungkin bisa membedakan ya, Pak, karena ada sedikit perbedaan gitu ya. Oh, wow, wow. Maksudnya secara fisik memang berbeda, kemudian dari logat juga berbeda. Ya, 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 logat ya. Penekanan-penekanan berbeda, sama seperti kita ketemu orang Jawa begitu dia ngomong, "Oh ini Banyumasan." Ya, 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 "Oh ya, ini ya. kalau sudah pakai "i", oh ini Semarang nih. Ya, 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 ya. Gitu-gitu ya, Pak. Jadi sense itunya terlatih. Iya, iya, iya. Wow, interesting ini. Nah, Gitu, Pak. Ya saya juga belajar sih, Pak. Aduh, menambah banyak ini ya, setelah di Jawa juga kemana-mana jadi menambah banyak ini wawasan bertemu orang, Pak. wow. Nah, sekarang apa itu buku untuk Papua? Berarti Anda sekarang mempunyai tempat sendiri ini? Ya, buku untuk Papua tuh yang seperti tadi saya bilang awalnya berangkat dari inisiatif bantu teman, Teman, ya, untuk galang donasi buku gitu ya. ya, Jadi ya. akhirnya keterusan semacam jadi kampanye pendidikan dan literasi lah sebenarnya. Terus menghubungkan kalau ada yang mau saling bantu donasi buku, kesini sininya akhirnya bikin kayak penerbitan kecil Pak,
untuk nerbitin buku-buku bacaan anak sih sebenarnya. Oh, oke, oke, oke. Nah, wah interesting nih. Menerbitkan buku, tulisannya siapa ini? Penulisnya siapa? Penulisnya teman-teman dari Papua paling banyak. Oh, Yang tinggal wow. di Papua ya, maksudnya Ya, tinggal. ya, ya, ya. Jadi gini Pak, jadi saya cerita ya. Kan saya tuh kan galang ini nanti ada hubungannya dengan pertanyaannya Bapak yang dikirimkan ke saya sebenarnya. Jadi kan saya galang donasi di Jawa, tapi kemudian di 2015 atau 16, di 2015 saya mendapat masukan gitu. Ini bukunya kurang beragam dari sisi Indonesia Timur. Jadi masih terlalu berat ke Indonesia Barat, terutama daerah Jawa. Padahal anak-anak butuh yang juga melihat konteks daerahnya. Nah, itu. Saya bilang, Ya. iya, saya bilang, iya benar. Terus saya balikan, tapi kan susah cari buku konteks Indonesia Timur di toko buku. Terus kemudian orang itu, ya itu salah satu sahabat saya bilang gini, ya sudah kalau gitu kamu nulis. Sama seperti kasus pertama saya nih bilang, kamu terusin aja. Saya juga bilang, terima kasih banyak ya, masukannya bagus sekali. Tapi saya pikirkan serius Pak. Oh iya, berarti harus ada yang mau nulis. Maksudnya saya yakin di luar sana ada yang nulis, tapi harus ada yang juga mulai coba nulis. Akhirnya itu bikin saya secara serius mengumpulkan buku-buku bacaan anak yang konteksnya Indonesia Timur, terutama Papua. Saya ingin tahu isinya apa, siapa yang nulis gitu. Nah setelah saya kumpul gitu, jadi kalau ada di toko buku saya cari, saya beli. Kalau ada NGO nerbitin, saya minta atau saya gimana lah biar dapat. Pemerintah daerah bikin, saya deketin gimana kalau saya juga dapat karena saya punya taman baca. Gitu. Akhirnya setelah terkumpul, saya baru sadar, oh penulis dari Papua tuh nggak banyak gitu untuk buku anak. Jadi Ya, ya, bagaimana pasti kan, pasti kan. bagaimana mau mengharapkan ada keberagaman di Papua dalam buku anak, lawang penulisnya aja nggak banyak gitu. Penulis nggak banyak nih setelah saya telusuri, ya kalau dia nulis nggak ada yang beli, repot juga, jadi nggak mau nulis gitu. Jadi Ya, kayak ya. situasi yang saling berhubungan gitu loh Pak ya. Jadi setelah saya baca-baca juga, begitu saya melihat buku yang ditulis oleh teman-teman penulis dari banyak daerah gitu, bukunya bagus tapi tidak akurat secara budaya gitu. Oh, kan nggak Oh, cocok gitu. iya, iya, Ini iya. misalkan Pak gini, paling sering misalkan orang menggambarkan Papua tuh rumah adatnya Honai. Itu nggak salah juga, tapi karena di Papua tuh beragam suku, Honai itu hanya representasi 1, 2, 3 suku aja. Ah, iya, 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 iya. Dan Honai itu daerah dingin, Pak. Oke. Jadi kalau Bapak menulis ada Honai di pinggir pantai, kalau orang di Papua yang baca ketawa itu. Oh berarti Anda nggak Oh. mengerti. Gitu. Honai itu nggak ada jendelanya, terus dibikin yang bulat begitu supaya hangat di dalamnya. Sangat, iya, iya. Karena daerahnya dingin. Bayangkan kalau Honai itu ada pinggir pantai, artinya orang mau sauna kan, Pak? Kan nggak masuk akal gitu kan. Iya, 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 iya. Gitu Pak, itu contoh sederhana sekali. Nah, Pak Dayu, sebetulnya kalau kita lihat mereka punya banyak suku ya. Banyak sekali Pak, ada 250 lebih. 250, wow. Wow. 250 lebih Pak, banyak. Wow. Dan itu sudah ada yang menulis 250 suku itu. Menulis apa maksudnya Pak? Tentang mereka, tentang budayanya mereka, apakah sudah ada? Oh kalau di buku-buku etnografi ada Pak yang menceritakan suku kemudian marga gitu ya. Ada. Itu ada. Oke. Terus kemudian dibagi menjadi 7 wilayah adat, itu ada. Cuman yang ada. genre-genre menulis buku anak dengan isu keberagaman di Papua atau isu kontemporer di Papua dekat dunia anak, itu sedikit, penulisnya sedikit Pak. Ya, justru malah mungkin kalau di Jawa nggak kelihatan sama sekali. Ya, itu jadi saya setelah melihat itu, oh iya saya belajar nulis Pak jadinya Pak. Wow, wow. Jadinya nulis, terus kemudian ya itu bikin penerbitan kecil-kecilan. Gitu Wow. Pak ceritanya. Wow. Wow, luar biasa Anda ya. Walaupun saya nggak ada hubungannya sama dunia tulis-menulis Pak. Oke, nah kegiatan Anda ini sangat banyak Pak Dayu. Sampai saya mau tanya yang bagaimana, yang apa, terlalu banyak sekali kegiatan Anda. Nah, sebetulnya selain buku untuk Papua, apalagi yang Anda fokuskan? Mengajar?
Jadi saya sebenarnya ngajar, Pak. Jadi itu karena saya sempat di Jawa di mana-mana. Saya tuh ngajar di salah satu kampus di Jawa Barat sebenarnya dan masih Oh, menjadi dosen di sana. oh, Jadi oke. di sini saya ngajarnya online. Saya pindah ke Papua 2018 akhir, Pak. Oke, Jadi oke. tidak terlalu lama, baru sekitar 2 tahun lah. Terus masih ngajar juga kemudian ya itu mengelola inisiatif ini, bikin perpustakaannya ada anak-anak di belakang. Terus akhirnya jadi menyunting buku, nulis buku, melatih teman-teman. Itu Pak kurang lebih ya. Oh, wow. Berarti Anda dosen juga ya? Ya, ya, pengajar lah ya. Ya, ya, ya. Fakultas apa? Maksudnya jurusan apa? Manajemen Pak. Manajemen. Oke. Ya gitulah Oke. Pak. Jadi menulis buku anak. Jadi saya banyak cerita tentang literasi. Nanti orang nanya, kamu latar belakang pendidikannya? Saya bilang saya S1-nya hukum, S2-nya manajemen. Nah, ya, mau ngomong apa? Ah, wow, wow, wow. S1-nya hukum. Iya Pak, saya S1-nya hukum terus kerja lama di HRD sebenarnya. Ya, 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 ya. Nah, banyak macam buku yang Anda bawa masuk ke Papua ya. Buku apa saja yang disebarkan di sana? Kan yang awal-awal itu 2.000 buku katanya. Ini kan udah Ya paling berjalan ribuan, ya mungkin puluhan ribu. ribuan ya. Apa yang Anda bawa ke mereka sebetulnya? Buku apa saja? Paling banyak sih buku anak sebenarnya ya. Buku anak. Oke. Tapi memang kalau kita mengharapkan donasi, ternyata paling banyak banyak lagi yang lain tuh LKS sama buku pelajaran kan saya pusing juga. Aduh, janganlah, jangan buku pelajaran sama LKS. Oke. Ya, Jadi ya, ya. karena saya lihat di sini kan paling banyak tuh anak-anak yang muda ya diintervensi untuk suka baca. Jadi memang paling banyak kita menekankan buku bacaan anak. Walaupun ada juga yang kirim LKS, ada yang kirim buku pelajaran. Gitu Pak. Nah, Pak Dayu, selama Anda lahir sampai besar, sampai sebelum pindah ke Jawa, Anda pernah masuk ke pedalaman, masuk ke kampung-kampung, ke suku mereka pernah? Kalau ke pedalaman terus terang tidak ya, karena saya hanya ada di kota ya, kayak di Sorong ini di kota aja gitu ya. Jadi dari kota, jadi di kota lah, bukan di pedalaman. Kalau sampai di pedalaman saya belum pernah ya, karena belum ada kesempatan ya, saya tidak punya kesempatan ke sana. Juga kalau bikin kesempatan sendiri, terus terang biayanya mahal ya. Ya, karena kalau misalkan Bapak membayangkan ke pedalaman harus naik pesawat, itu udah pesawatnya juga waktunya susah, di sana akomodasinya juga tidak mudah gitu ya. Dan harus ada orang yang kita tuju kan. Oh, oke. Gitu. Oke. Nah, Ya, apa yang Anda harapkan untuk orang Papua, mungkin Sorong ini ya, spesifiknya ya, ya, dari membaca buku-buku yang telah Anda sebarkan di sana? Pak, ya makasih banyak. Bapak, saya mau tanya dulu ke Bapak. Bapak pernah ke Sorong? Saya nggak pernah, saya nggak pernah. Baik, Saya nggak pernah, belum ke pernah, Papua ya. ya, ke Papua. Ini saya tanya Bapak nih. Nggak Ya, apa-apa, Bapak tebak-tebakan. ya, Bapak tahu Raja Ampat ya? tahu. Ya, Ya, orang kalau mau ke Raja Ampat wajib ke Sorong karena bandaranya di Sorong. Oke, oke. Bapak kalau saya tanya misalkan gini, Bapak kira-kira uh, di Sorong ada berapa perguruan tinggi? Bapak punya gambaran nggak? Saya nggak punya gambaran sama Gambaran sekali. ya. Ya. Sorong itu punya 11 perguruan tinggi, Pak. Oh, wow. Wow. Hotel tuh dia punya 50-an, Pak. Wow. Jaringan Swiss Bell ada, Vev Hotel ada gitu ya. Perusahaan-perusahaan tambang ada di sini, Pak. Jadi ini kota ini 300.000 orang. Oke. Ya. Besar gitu, kota besar menghubungkan 5 kabupaten. Nah, tadi Bapak tanya harapannya di Sorong. Bapak saya tanya ya, kalau menurut Bapak, kota sebesar ini sebaiknya atau seharusnya ada perpustakaan daerahnya nggak? Di Surabaya kan punya ya. Mestinya Bagus ada, lagi. ya, mestinya ada, ya. Ya, ada kantor kecil aja. Nggak ada di sana. Nggak ada yang perpustakaan kayak di Surabaya, nggak ada. Oke. Jangan bilang bukanya Sabtu Minggu, nggak. Ini Senin Jumat aja cuman koleksi buku beberapa rak aja. Bisa dibayangkan ya. Jadi nggak ada perpustakaan daerah. Iya, jadi perpustakaan daerah yang representatif tuh nggak ada. Oke.
gitu. Jadi Yang representatif nggak ada. Lalu mereka semua pendatang berarti ya? kota ini kota campuran, artinya kota migran ya. Ada orang Kota migran. Papuanya, tapi dia mixer ya, mix ya 50-50% lah. Cuman maksud saya di kota sebesar ini harusnya sebenarnya perpustakaannya bagus gitu, karena kotanya besar gitu dengan daya dukung, misalkan daya dukung ekonomi yang orang banyak, dia bisa Iya, akses. iya, iya. Tapi contohnya di sini nggak ada. Jadi apa harapan saya? Ya harapan saya kita punya masalah generasi anak-anak muda, anak-anak kecil ini yang kalau nggak baca, nggak belajar mandiri akan jadi generation loss menurut saya. Menambah masalah Oh, oke. sosial ya. Oke, berarti mostly mereka ke Papua untuk bisnis mining, betul? Enggak, kalau di sini tuh kan akhirnya tumbuh banyak usaha ya. Iya, iya, Artinya iya. ekonominya bergeliat gitu ya. Iya, Banyak iya. orang ke sini tidak hanya untuk mining, tapi untuk mencari pekerjaan gitu. Itu sih. Tapi Jadi tapi itu manusianya yang pendidikannya yang kurang, betul. sebenarnya kalau kita bilang akses terhadap sekolah, banyak sekolah di sini, Pak. Cuman kan Banyak. kita bicara kualitas. Kualitasnya kan beda pasti. Oke. Sama seperti tadi misalkan kalau kita bilang sebuah kota itu fokus pada pengembangan SDM dan peduli sama kualitas sumber dayanya kan pasti minimal ada perpustakaan lah. Ya kayak di sini kan nggak ada, makanya saya pikir itu sebabnya misalkan saya membayangkan ya anak-anak tuh kan harus punya ruang untuk baca ya, makanya bikin. Walaupun saya kan kecil aja Pak ini, cuman segini. Harapannya ya Oke. anak-anak yang datang jadi suka gitu, kurang lebih kayak Nah, gitu. tapi yang Anda bangun ini kan baru satu daerah saja kan, satu kecamatan. Bangun apa ya Pak? Taman baca atau rumah baca ini. Oke, kalau taman baca, rumah baca tuh dulu kita bantu galang donasi lebih dari 60-an Pak. Tapi kan beda-beda kota, beda-beda daerah. Di 2018 saya datang ke sini, saya bikin sendiri kan yang kecil gitu. Harapan saya kan yaitu orang-orang punya, anak-anak kecil terutama punya akses pada buku yang bagus supaya dia tahu jangan jangan terlalu lama lah main handphone, ada yang lebih menarik di buku gitu loh. Iya, 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 iya. Dan mau baca Nah, lah ya. sekarang setelah Anda bergeliat dalam buku untuk Papua ini, di Kota Sorong ada berapa taman baca atau rumah baca? Kalau di Kota Sorong, jadi gini, di Kota Sorong sendiri tuh ada forum taman baca, Pak. Jadi mulai tumbuh rumah baca. Walaupun akhirnya kita berjejaring ya, jadi saling bantu gitu ya. Di sini ada sekitar 5-7 rumah baca ya, beda-beda tempat. Gitu, Pak. Jadi saya pikir itu bagian dari kontribusi masyarakat kan melihat, wah nggak ada ya ruang bermain, nggak ada ruang buat anak-anak, akses buku gitu. Oke, oke, oke. Nah, bagaimana buku untuk Papua menyeimbangkan orang Papua agar mereka tidak meninggalkan budaya dan agama lokal? Ya ini pertanyaannya berat sekali. Saya pikir apa yang kami lakukan sebenarnya tidak sejauh sampai ke bagaimana mempengaruhi teman-teman Papua, tapi kalau yang saya lakukan dengan teman-teman tuh bagaimana anak-anak tuh suka baca dan ada orang-orang terutama anak muda yang mau ikut menulis tentang situasi di Papua dari sisi sudut pandang anak-anak sebenarnya. Dia bisa cerita budayanya, dia bisa cerita keanekaragaman yang dia punya, gitu. Melalui buku bacaan anak sebenarnya. Supaya dia tetap tahu ya identitas budayanya, juga tahu keberagaman di luar itu. Dan anak-anak jadi lebih, kan pasti anak-anak lebih suka yang dekat sama mereka ceritanya ya. Ya, 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 ya. Kayak gitu, Pak. Nah, Itu aja sih sebenarnya. Oke, Pak Dayu. Sekarang kalau kita ngomong Sorong sendiri ya, apakah mereka masih anak-anak ini ya masih atau keluarganya mereka masih menyimpan atau ya masih mempraktekkan budaya-budaya lokal begitu, masih sangat tradisional dan bagaimana? Oke. Kalau di Sorong itu seperti saya bilang tadi karena dia nih Sorong tuh diibaratkan pintu masuk ke Papua, Pak. Jadi Oke. dia itu ya dia kayak kota pelabuhan kayak Surabaya gitu yang Ya, ya, ya. campuran dari beragam budaya ya. Jadi
Tetapi karena pengaruh modernitas, kalau yang di kota sudah agak hilang ya, keterikatan terhadap budayanya ya, kecuali yang di daerah-daerah gitu, yang 3-4 jam kita ke sana masih kuat gitu ya, kalau yang saya lihat di sini. Tapi kalau di kota udah terkikis ya seperti itu. Udah terkikis. Ya, Oke, oke. sudah modern lah, maksudnya Ya, sudah ya. terpengaruh hal-hal modern. Nah, oke, Pak Dayu, sekarang di anak-anak yang join di dalam rumah baca atau taman baca Anda ini, Mm. mereka kebanyakan dari mana? Jadi gini, ini ruang baca sebenarnya dibuka setiap Sabtu. Cuman karena mereka tahu saya datang, mereka masuk. Oh, nah mereka dari Papua, ada yang dari Jawa, ada Itu yang campur-campur. Ini kalau anak-anak di sini campur-campur. campur-campur. Udah campur-campur. Jadi Papua ada, Jawa ada, Makassar ada, campur. Oke, campur-campur. Campur. Jadi kalau nggak percaya dilihat aja. Adek-adek, lihat sini. Adek-adek lihat sini. Nah, jadi campur-campur ya. Ya. Oke. Nah ini Sorong kan berarti kota modern, kota yang ya. Nah, jika Anda melihat secara makro nih, Pak Dayu, seberapa jauhkah kita sebagai orang yang tinggal di kota ini meninggalkan alam kita dibanding orang Papua yang masih hidup harmoni dengan alam? Ya, ini juga pertanyaan sangat menarik ya. Kalau kayak saya tuh jadi, misalkan kayak saya akhirnya memilih pulang ya, memilih pulang, walaupun akhirnya tinggalnya tidak di kampung saya, tapi di kota yang berbeda. Impiannya itu bisa terhubung kembali dengan alam gitu ya. Karena imajinasinya begitu, tetapi begitu sampai di sini rasanya kok saya jauh juga ya, agak berjarak begitu. Dan kalau saya lihat di Papua di beberapa misalkan kalau di Sorong tuh ada daerah-daerah yang terlindungi, artinya masuk kawasan konservasi yang masih bisa dekat dengan alamnya. Tapi ada daerah-daerah lain juga yang sudah terbuka gitu ya. Terbuka masuknya industri misalkan gitu ya. Atau kalau kayak di Raja Ampat itu karena industri pariwisata, jadi kalau nggak hati-hati ya kearifan lokalnya hilang gitu. Kayak gitu, Pak. Kalau di kota kita udah agak jauh gitu. Oke. Tidak dekat dengan alam. Oke. Itu berarti ada modernitas yang mengancam juga ya. Saya pikir di satu sisi begitu ya, jadi Iya. kita seolah seperti dijauhkan dengan alam. Iya. Wow. Nah, Pak Dayu ini sangat menarik sekali. Anda tinggal di Papua tapi nggak pernah masuk ke pedalaman Papua. Wow. Ya, kalau dibilang pedalaman di kepala saya itu ke daerah pegunungan ya, jadi saya belum pernah kalau ke pegunungan. Belum? Iya, Oh, kalau berarti pesisir sudah, hanya di pesisir-pesisir, tapi sangat jarang kita menyebutkan pesisir walaupun pulau-pulau itu pedalaman, gitu. Iya. Jadi memaknai pedalaman buat saya, oh berarti di daerah-daerah Pegunungan. gunung, harus naik pesawat gitu, Tapi berjalan beberapa. kalau pesisir masih ada orang Papua yang masih tradisional, suku dan sebagainya. Kalau di pesisir sangat jarang, Sangat jarang sudah. sangat jarang. Oke. Wow. Hanya hadir pada saat pesta-pesta ya, festival. Oke. Karena kalau di saya kan lahir besar di Nabire. Nabire itu pesisir, tetapi Nabire sempat menjadi ibu kota dari satu wilayah pegunungan. Kalau di situ dulu kita masih bisa melihat, mungkin sampai sekarang tapi 1-2 ya. Tapi kalau kayak saya sekarang di Sorong, Sorong itu memang terkenal sebagai daerah pesisir gitu. Oke. Yang sudah Wow. terbuka cukup besar gitu ya Pak. Gitu. Nah, satu lagi pertanyaan Pak Dayu. Tadi Anda mengatakan Anda waktu ke Jawa itu orangnya pinter-pinter. Dan saya pernah mendengar bahwa salah satu narasumber saya pernah mengatakan bahwa kalau kelas SD kelas 6 itu masih kadang agak sulit membaca. Nah, apakah memang ya kita nggak bisa ngomong tertinggal ya, mungkin agak lambat
pendidikan di Papua dibanding di Jawa? Ya, kalau saya, misalkan ya, saya ketemu keluarga istri saya dari istri saya gitu ya. Wah, itu pinter-pinter banget menurut saya. Gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau saya lihat bukan ke orangnya, tapi apa yang ada di sekelilingnya yang bikin dia jadi terlambat ya. Jadi, misalkan ada sekolah nggak? Ada. Gurunya ada nggak? Nggak ada. Ada sekolah nggak? Ada. Gurunya ada nggak? Ada. Gurunya kualitasnya gimana? Ya gitulah gitu. Kayak gitu-gitu ya. Di rumah ada makanan Ya, nggak? ya. Ada. Makanannya kayak gimana? Ya biasa. Kayak gitu-gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang membuat kualitas SDM anak-anak ini terhambat. Iya, 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 Yang iya. dia tidak bisa menampilkan potensi terbaik dalam dirinya, kalau nggak ada daya dukung ya gitu. Iya, 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 iya. Nah, visi dan misi Anda untuk ke depan apa, Pak Dayu? Ya kalau saya membayangkan, contohnya misalkan gini, anak-anak suka ketemu dengan buku, walaupun dalam kasus saya adalah anak-anak di kota ya, yang tentu tidak bisa menyentuh mereka yang di pedalaman. Tapi saya ingin anak-anak ini punya pengalaman baik dengan buku gitu. Yang harapannya itu kalau orang tuanya juga tergugah, orang tuanya akan mendukung dia gitu, sesusah-susah orang tuanya, coba dia dukung anaknya supaya jatuh cinta pada buku, karena mau nggak mau sumber informasi dan pengetahuan itu kan, ya buku, kitabnya gitu. Jadi dia harapannya dia jatuh Ya, cinta lah. Nanti heeh. biar nyari sendiri, oh buku tuh menarik, saya belajar sendiri. Mudah-mudahan pemerintah daerah menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan supaya mereka jadi maju gitu. Gitu sih Pak. Oh, wow. Kan nggak mungkin Terima saya siapa ini? Siapa lagi? Tapi memang rencana Anda, continue stay di Papua? Oh ini jadi tempat tinggal kami seterusnya Pak. Jadi Oke, memang memilih pulang gitu, memilih pulang. memilih pulang. Iya. Padahal sebenarnya lebih enak di Surabaya kan Pak. Apa aja ada gitu. Oke, terima kasih Pak Dayu untuk Iya Pak, sharing-nya ini. sama-sama. Wow, Saya luar minta biasa. maaf tadi saya terlambat Pak ya, aduh Nggak maaf apa-apa, banget. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pikir masih di ngapain gitu. Iya saya lagi sama anak-anak saya lupa, aduh lupa. Anak-anak biasa Pak kan, ini Iya, kan iya, iya, iya. Terima kasih Pak Dayu untuk waktunya. sama-sama Pak, terima kasih Kita banyak. harus jumpa di Sorong ini. Wah saya tunggu Pak, Bapak harus ke sini. Bapak terima kasih banyak, saya izin Terima pamit kasih. ya. Ya, Mari terima mari, kasih. selamat siang. Selamat siang.